biar lebih cepat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Wanasari Bapak Muhammad Aaf Maftuh MPD, yang kami hormati Bapak pemateri pagi hari ini, yaitu sahabat kita, guru hebat kita, Bapak Bahtiar Aziz Sahbana SPDGR, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan staf Spenpantri yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan on the job learning OJL, berbagi praktik baik pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 Oktober 2025. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah beserta membuka untuk acara ini. Dan yang terakhir, pemateri yang akan dibawakan oleh Bapak Aziz Bahtiar Sahbana SPDGR. Yang terakhir, penutup plus doa. Baiklah, untuk acara pembukaan diawali dengan suratul Fatihah. Ila hadinya wa qul surah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayni. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah tadi akan membawa acara lancar dan membawa sekolah kita aman, nyaman, dan bahagia tentunya untuk kesuksesan anak kita semua. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hesal Ehmatiar SPD. Dipersilakan. Indonesia
Terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, guru dan untuk acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 4 Wanasari, Bapak Muhammad Aaf Maktur MPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Yang terhormat narasumber kegiatan On the Job Learning OJL, berbagi praktik baik pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah Provinsi Jawa Tengah gelombang 1. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan tata usaha SMP Negeri 4 Wanasari, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini terdapat berkumpul di sini dalam menghadiri acara OJL, ya, OJL On the Job Learning, berbagi praktik baik. Semoga sholawat dan salam tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita akan berikutnya yang mengharapkan sahabatnya di wilayah nanti. Bapak Ibu semuanya, di semester pertama tahun pelajaran 2025-2026 ini ada beberapa Bapak Ibu guru, ya, yang mengikuti kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pembelajaran mendalam seperti Pak Mazani, kemudian Bu Rizdiana dan Bu Dewi. Juga ada yang mengikuti coding, yaitu Pak Farhan, kemudian juga disusul Pak Ajis, guru BK, mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah. Jadi semua itu Bapak Ibu semuanya yang adalah sebuah keniscayaan bahwa Bapak Ibu guru harus selalu meningkatkan atau mengupgrade keilmuannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh sekolah sendiri. Oleh pemerintah daerah dan pusat seperti yang dilaksanakan oleh Indipora, yaitu dalam kegiatan pembelajaran mendalam yang sudah kita ikuti, 3 orang guru kita mengirimkan. Kemudian coding juga 1 orang guru dan kepala sekolah 1 orang guru, dan maupun kegiatan yang dilaksanakan di sekolah seperti komunitas belajar yang kita punya, komunitas belajar Spenpatri dan hari belajar guru. Semuanya itu adalah muaranya, ya, untuk peningkatan Bapak Ibu semuanya. Dari obrolan-obrolan itu, ya, maka akan terbentuk sebuah chemistry, akan terbentuk sebuah keinginan-keinginan untuk membuat sekolah ini lebih maju. Dari kelompok-kelompok kecil, diskusi-diskusi kecil, itu akan lahir, ya, ide-ide besar, ya, lahir ide-ide besar untuk pengembangan sekolah secara menyeluruh. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru semuanya, saya bersyukur menjadi bagian dari SMP Negeri 4 Wanasari ini, karena selama 3 tahun lebih saya di sini dengan etos kerja Bapak Ibu guru yang luar biasa, maka kita ini termasuk 3 sekolah, ya, 3 sekolah yang bertahan di dalam rapor pendidikan. Kalau masalah semuanya penilaian itu intinya di rapor pendidikan, karena rapor itu secara menyeluruh menilai. Dan hanya ada 3 sekolah di Kabupaten Brebes ini
yang bisa hat trick. Ya, kalau istilahnya sepak bola itu hat trick. 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025. Yang pertama itu SMP Negeri 1 Jatibarang. Oh, bukan. SMP 2 Jatibarang. Bu Yuli ya, SMP 2 Jatibarang. Kemudian setelah itu SMP-nya Pak Masani dulu, SMP Negeri 3 Songgong. Kemudian SMP Negeri 4 Wonosari. Bahkan Bapak Ibu mengetahui bahwa dari 3 tahun itu di SMP di Kecamatan Wonosari baik negeri maupun swasta hanya SMP Negeri 4 Wonosari yang mempunyai predikat sekolah berkemajuan terbaik. Ini artinya bahwa Bapak Ibu semuanya kerjanya itu di atas rata-rata ya sekolah-sekolah lain. Suka tidak suka dapat bahwa Bapak Ibu itu kerjanya luar biasa dibandingkan dengan di SMP yang ada di Kecamatan Wonosari ini baik itu swasta. Karena satu-satunya yang mendapatkan predikat sekolah berkemajuan terbaik dan mendapatkan bos kinerja. Itu berarti perlu kita lebih tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Karena tidak gampang Bapak Ibu semuanya mendapatkan itu. Rapornya harus hijau, PMM-nya juga harus diakses. Jadi banyak sekali yang menentukan di dalam kegiatan mendapatkan predikat sekolah berkemajuan terbaik itu. Dan untuk ini Bapak Ibu semuanya pada hari ini Pak Ajis akan mengeluarkan apa yang didapat dari pelatihan selama kurang lebih berapa hari Pak Ajis? 4 hari di Solo. Ini akan berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semuanya ya. Apalagi sekarang kalau kemarin Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan PM ada inquiry kolaboratif ya. Ada istilah inquiry kolaboratif ya. Nah ini juga bagian dari itu ya. Nanti Pak Ajis menyampaikan dan Bapak Ibu bisa menerapkannya di dalam proses pembelajaran di kelas. Kalau kemarin dicerna apa yang disampaikan oleh para narasumber kemarin, dan baik dari pengawas maupun dari Bapak Ibu guru yang ikut pembelajaran mendalam, bahwa kita ini ada 3 hal yang harus diiringi kepada anak-anak ya. Dalam proses itu ada istilah BBM ya, pelajaran berkesedaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini nih Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru mengajar di kelas itu anak-anaknya senang, gembira, ya udah masuk pembelajaran mendalam. Jadi kalau anak-anaknya belajar sama Bapak Ibu itu tidak stres, tidak tegang, tapi senang, dan tapi senangnya juga bermakna, itu berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang mendalam, berkesan. Ya, berkesan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi barang semuanya kita yang tidak bisa-bisanya saya sampaikan kepada Bapak semuanya. Mari kita bersama-sama jaga marwah sekolah ini, kita tingkatkan sekolah ini. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita adalah satu keluarga. Saya menyampaikan bahwa sekolah ini kedepannya akan semakin maju ya. Akan semakin maju karena Bapak Ibu sudah punya karakter ya, Bapak Ibu sudah punya karakter untuk menjadikan sekolah ini maju. Mungkin 3-4 tahun yang akan datang kita ini bisa di atas SMP 1 Wonosari, baik dari segi kuantitas, dari segi kualitas, dan sekarang pun sudah berada di seperti itu. Dari prestasi akademik maupun non akademik itu kita sudah berada di atas mereka. Tentunya ini hasil kerja Bapak Ibu semuanya. Buktinya apa Bapak Ibu semuanya? Tadi yang saya katakan,
sekolah kita ini sudah 3 tahun berturut-turut menyandang predikat sekolah berkemajuan terbaik. Ya. Hanya ada 24 sekolah yang menyandang itu setiap tahunnya, dan kita 3 tahun berturut-turut menyandang itu. Ini kan hasil kerja Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mau mengakses PMM. Ada yang sudah berapa udah berapa tema, ada 31 judul, 35 judul, 41 judul itu ya tema ya. Nah ini sudah luar biasa. Nah ini makanya kita walaupun sudah tidak ini ya, tetap kita harus bisa mengakses waktu kita harus kembali mengakses PMM pada kegiatan hari guru, hari belajar guru. Saya kira itu Bapak semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu pemateri narasumber pada pagi hari ini yang mana akan menyampaikan kepada kita semua ilmu apa yang kita dapat, tentang jurus-jurus apa nanti akan yang kita dapat, sehingga sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan menggembirakan tentunya Bapak Ibu semuanya. Oke, kita panggil dengan ceria. Siapa dia? Sahabat kita, guru hebat kita, yaitu Bapak Bahtiar Aziz Sahbana SPGR. Dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hebat hari ini menyempatkan waktu untuk bisa hadir di ruangan lab IPA. Tidak lama, kurang lebih 1 jam kita berada di sini untuk sedikit belajar bersama Bapak Ibu. Bukan karena saya hebat, tetapi sama-sama kita belajar bersama. Jadi ada program dari pemerintah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu bekerja sama dengan BPGTK Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengadakan pelatihan yang namanya pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah. Jadi ini program nasional, jadi beberapa provinsi mengadakan kegiatan yang sama. Ujungnya adalah nanti guru BK yang ada di sekolah itu nanti dijadikan fasilitator daerah. Jadi saya masih calon Bu, belum jadi fasilitator, masih calon. Karena nanti di bulan November ada pengumuman lulus atau tidaknya seperti itu. Jadi masih calon, yang mudah-mudahan lulus. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya sharing pengalaman 4 hari di Solo yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru BK. Ada tadi jurusnya adalah 7 jurus BK hebat. Ya, apa itu 7 jurus BK hebat? Nah ini kurang lebihnya seperti ini. Ada 7 yang nanti bisa, harapannya adalah bisa dikembangkan bukan cuma untuk guru BK, tetapi untuk guru kelas, guru wali. Jadi guru nanti kita fasilitasi untuk mendapatkan jurus-jurus ini. Dalam rangka apa Pak? Dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman yang luar biasa. Yang lagi viral, Bapak Ibu tahu nggih, ada kepala sekolah menampar siswanya gara-gara merokok. Nah ini salah satunya nanti kita akan kaitannya dengan bagaimana pendidik bisa mengelola emosi. Ini di jurus nomor 2. Oke, saya akan jelaskan satu persatu, kemudian kita akan praktikkan jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Nanti kita sama untuk mempraktikkan jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Seperti itu. Yang pertama kita bahas dulu jurus yang pertama itu kenali potensi. Nanti di sini ada asesmen minat dan bakat. Jadi ada satu aplikasi yang bisa di-share kepada siswa untuk mengetahui
kecerdasan majemuk apa yang ada pada siswa melalui aplikasi. Anak-anak suruh ngisi, kemudian muncul, oh ternyata kecerdasan visual saya dari sini, kecerdasan emosional saya dari sini, seperti itu. Ya. Yang kedua, kami lanjut, ada kelola emosi. Dari sini pembelajaran CASEL atau CAS, pembelajaran sosial emosional. Nanti diajarkan bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola emosinya. Ya, jangan sampai masuk ke kelas di rumah ada masalah terus dilampiaskan ke muridnya yang kena. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi atau daya ledek, daya juang. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi sekarang itu generasi stroberi, kelihatannya kuat keras tapi ternyata lembek. Sadar nggih Bapak Ibu? Iya, daya juangnya sangat lemah dibandingkan generasi Bapak Ibu yang waktu sport. Saya yakin dulu kalau ditampar cetek sekali itu jadi acuan semangat, tapi sekarang tidak. Kalau ditampar pasti ujung-ujungnya adalah lapor ke polisi. Itu fakta yang harus kita terima, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jaga konsistensi. Nanti ada kebiasaan berkesadaran. Artinya nanti anak-anak diajarkan bagaimana untuk konsisten terhadap kebiasaan habit yang baik. Atau sederhananya adalah ketika anak-anak diajarkan bangun pagi, tidurnya cepat, nanti akan menjadi sebuah habit. Kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan yang bagus, seperti itu. Nanti kita ajarkan juga di jurus keempat. Kemudian ada jalin koneksi. Ini komunikasi empatik. Ini juga perlu dan sangat penting untuk kita sebagai guru. Ya, bagaimana mendengarkan siswa ketika bercerita, ya kita dengarkan. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita lagi ngobrol, kemudian lawan bicara kita cuek atau asik main HP, rasanya gimana Bapak Ibu? Jengkel, marah. Yang lagi ngomong malah disindir. Nah, ini penting ya, komunikasi empati. Harus ada feedback, tatapan mata. Ya, ketika ada Bapak atau ada siswa yang ingin bercerita kepada wali kelasnya, Bu, saya ada mau curhat sedikit masalah pacar misalnya. Terus kita dengan nada ketusnya, karena kita ada kesibukan lain, unsit. Nah, itu juga akan pengaruh sekali komunikasi seperti ini. Jadi kita harapkan nanti kedepannya komunikasi empatik yang harus dibangun. Oke. Lanjut ke jurus ke-6, bangun kolaborasi. Ini tentunya kaitannya dengan kerjasama multi pihak. Artinya seluruh warga sekolah harus ada kerjasama yang baik. Gurunya, kepala sekolahnya, komitenya, siswanya, semua elemen yang ada di sekolah harus ada. Sekali lagi, bangunan yang kuat tidak bisa berdiri sendiri tanpa topangan yang lain, seperti itu. Terakhir adalah jurus menata situasi. Ya, ini kaitannya dengan lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti yang Pak Kepala Sekolah tadi sampaikan, harapannya adalah sekolah ini bisa menjadi sekolah yang ramah anak. Ya, tidak terjadi bullying, sekolahnya aman, setiap datang ke sekolah bawaannya happy, ya, ke kelas happy, bukan malah takut. Buat pelajaran wedi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, tidak ada lagi image pelajaran matematika adalah pelajaran horor. Nah, seperti itu. Ya, karena dulu memang ada image kalau matematika pasti gurune kerang. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Oke, itu sepintas terkait dengan penjelasan 7 jurus BK Hebat yang nanti kita bisa terapkan di setiap elemennya, dan kita akan bahas mungkin di sesi berikutnya. Kita akan bahas yang pertama itu kita mempraktikkan tumbuhkan resiliensi. Jurus yang ketiga. Kemudian saya siapkan resiliensi atau daya ledek, daya juang. Saya sudah siapkan kartu Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan praktekkan bersama, bukan untuk main reming ya. Ya, nanti
Nanti kita akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, 1 berarti sampai 8 kita akan hitung. Kemudian yang angkanya sama bisa berkumpul jadi 1 kelompok. Setuju nggih Bapak Ibu? Oke. Kita berhitung dulu dari sebelah kiri saya. Monggo. Tiga, Bapak 3, lanjut Bu. 4, 5, 8. Oke, baik. Kita yang 1 bisa berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 3 berkumpul dengan 3. Monggo Bapak Ibu, langsung saja. 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, 3 berkumpul dengan 3. Silakan Bapak Ibu. Oke, tugas Bapak Ibu adalah sudah berkumpul. Tugas Bapak Ibu adalah membuat menara yang tinggi, paling tinggi dan paling kuat. Karena nanti akan ada bobot, ya. Bobot. Sorry, kelompoknya ada 5 bukan 8. Hitungnya 1 sampai 5. Aman. Nih, diulang lagi. 1 kartunya ada 5. Iya, kita buka kembali. Ya, karena kartunya ada 5 berarti kelompoknya ada 5. 1 sampai 5, kemudian hitung 1 sampai 5 lagi. Nih, aman kan? Yuk, Bapak Ibu, monggo. Berhitung ulang dari Bu Ella, Bu Ella, hitung Bu ulang Bu. Kita masuk lagi. 1, 2, 3, 4. Boleh lanjut 4. 4 dulu, wajibnya 4, 5. Berarti 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Wakilah 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke. Monggo Ibu, yang 1 berkumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, dan 5 dengan 5. Monggo. Tugasnya adalah Bapak Ibu membuat menara. Monggo model konsepnya seperti apa? Ini saya sediakan ada lamban, ya. Karena buatnya harus tinggi dan kuat. Monggo, caranya bagaimana biar buat menara yang tinggi dan kuat. Nanti ada masing-masing kelompok, nanti ada angin yang siap merobohkan, ya. Satu lagi mana yang belum dapat lamban? Monggo. Buat Ibu Handayani, Bu Ella 1. Monggo. Waktunya karena ini berburu dengan waktunya kita kasih 5 menit ya Bapak Ibu.
5 menit caranya bagaimana caranya biar bisa membuat sebuah menara yang kokoh dan kuat. Menara yang kokoh dan kuat. Ya, monggo caranya bagaimana? Kami sediakan kartu untuk bisa membuat menara. 5 menit dari sekarang ya, Bapak Ibu. Kita hitung 5 menit dari sekarang. Monggo. 5 menit kita berburu dalam waktu, Bapak Ibu. Harus di tempat lagi, ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya itu. Monggo. Bebas, bebas. Yang penting kuat. Yang penting mau dilakukan sekuat apa, intinya adalah kuat, dan karena nanti masing-masing ada angin badai yang siap ya. Observer berarti mengamati ya, nanti melihat apakah sudah sesuai, gurunya menyampaikan masukan kepada muridnya. Ya, ada permasalahan, cerita ke gurunya. Guru saya diskutus. Satu menit lagi, Bapak. 1 menit lagi. Sudah selesai? Sudah? Oke, Bapak Ibu, kalau sudah selesai, saya ingin tanya dulu ke observer. Ada yang ingin menyampaikan sebagai observer? Silakan. Observer melihat tadi perbincangan. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, ada orang suin di kampung. Izinkan kami Bapak Ibu Guru, kami bertiga mencoba mempraktekkan simulasi tentang upaya guru memberikan resiliensi pada siswa ya. Nanti Pak Mas Yani berperan sebagai siswa, saya sebagai penjaga tandem, kemudian Bu Akila sebagai observer. Oh guru yang gurunya Pak Mas Yani, siswanya Bu Akila Lurahe. Pak, saya mau curhat Pak. Oh iya, silakan. Hari-hari ini saya merasa sedih Pak. Ya. Pak, saya kan setiap hari suka latihan sepak bola, ikut SSB. Berapa pertandingan saya sering cadangan Pak. Orang bisa dah. Bisa dorong aku ya Pak. Tadi harusnya jawabin curhat ini. Sebenarnya apa yang Dek Mas Yani rasakan itu wajar-wajar saja. Nah, kalau saya lihat, wah kakinya kayak penting kayak begini. Saya kira Dek Mas Yani punya bakat sebenarnya. Sementara kalau sering dicadangkan mungkin memang beberapa teman mungkin dilihatnya oleh pelatih mereka memang memiliki kemampuan yang sedikit lebih tinggi dari Mas Yani. Tapi saya kira dengan melihat bentuk fisik dari Mas Yani, saya yakin ya sebagai guru Pak Mas Yani ini bisa memiliki kemampuan yang juga tidak kalah. Saya yakin seperti itu ya. Karena
Coba saya tanya, di rumah berapa sering frekuensi latihan? Setelah beri latihan, apakah itu setelah 1 bulan? Itu. Oh, itu berarti sudah upaya yang sangat bagus ya, sudah usaha yang luar biasa. Orang tua memberikan dukungan di rumah, misalkan memberikan bola yang tidak hanya bola plastik tapi bola bagus yang benar-benar berkarat, sehingga mengasah kekuatan kaki Mas Yani. Orang tua atau siapapun lah orang terdekat memberikan fasilitas-fasilitas latihan untuk meningkatkan kelincahan kaki belum. Nah, nanti bersama Pak Guru bisa ikut latihan juga di sekolah atau ikut sekolah SSB-nya Pak Guru, tapi bayarnya mahal. Maksudnya nanti di sekolah kan kebetulan ada fasilitas yang bisa dipakai untuk mengasah kelincahan dan skill-skill yang dibutuhkan dalam permainan sepak bola. Saya sangat yakin bahwa Mas Yani ini nanti akan kelak bisa menggantikan Messi atau Ronaldo beberapa puluh tahun ke depan. Dan mantap, saya tunggu perkembangannya untuk jadi pemain terbaik mewakili sekolah kita. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Teguh dan Pak Yani, luar biasa. Tadi sudah didengar bersama bahwa di awal tadi Pak Teguh sebagai gurunya memberikan apresiasi, kemudian di tengahnya ada koreksi, dan terakhir juga ada apresiasi. Jadi praktek teknik burger ini sudah diterapkan sama Pak Teguh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak Ibu, demikian yang kita bahas hari ini. Alhamdulillah sudah kurang lebih hampir 2 jam ternyata. Hampir 2 jam ya, sesuai requestnya Pak Teguh sampai MBG Pak. Syukur sampai rampung seperti itu. Ya alhamdulillah ada banyak manfaat, kita bisa belajar bersama terkait dengan 7 jurus BK dan yang kita praktekkan jurus teknik tumbukan resiliensi. Harapannya adalah kita bisa menerapkan ke murid kita atau ke anak kita di rumah untuk bisa menumbuhkan daya learning di dalam rangka menghadapi generasi yang strawberry ini. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita ya yang begitu antusias untuk membangun sekolah kita menjadi lebih maju dan maju. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Bastian Aziz Sahdana SPGGR. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi yaitu akan membangun semangat kita ya untuk menjadi aman, nyaman yang tadi menggembirakan tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu berfoto bersama dulu. Ya, nanti ya. Saya tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mau diambil gambarnya, kalau aja saya mau berfoto dulu. Apa Bu? Ini kupon ini yang 7 jurus bisa ditukar dengan bakso di depan katanya. Terima kasih ya, terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal baik kita semua dan pahala nanti buat di akhirat. Ya, foto bersama. Kalau Bapak Ibu bisa foto bersama menunjukkan